5B5C, apa kabar hari ini? Bisa harap kamu tetap semangat untuk memulai pembelajaran IPS kita seperti semangat Miss hari ini yang sangat bersemangat untuk menjelaskan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, KD 31 tentang kekayaan alam dan mengetahui kepadatan penduduk dan persebaran dan daerah asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Siap untuk menjelaskan penjelasan dari Miss? Yuk kita lanjut. Persebaran penduduk di Indonesia. Nah, mengapa sih persebaran penduduk di Indonesia itu terjadi dan kadang-kadang tidak merata? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk bahwa adanya tingginya tingkat migrasi yang terjadi oleh penduduk-penduduk ingin berpindah dari desa ke kota seperti ke Pulau Jawa. Jadi kalau kita memahami tentang 5 pulau, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, pulau yang sangat padat penduduknya itu adalah Pulau Jawa. Karena tinggi tingkat masyarakat yang ingin pergi ke Pulau Jawa. Kenapa? Karena di Pulau Jawa memang rata-rata adalah banyak pekerjaan, lapangan pekerjaan, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak di kota. Dan pengaruh yang kedua adalah salah satunya ketersediaan fasilitas yang lengkap di wilayah tersebut, di Pulau Jawa tersebut. Nah, kalau kita perhatikan peta ini, kita bisa melihat kepadatan penduduk ya yang terjadi di wilayah Indonesia dari pulau-pulaunya ya. Kita bisa melihat ada warna hijau, ada warna hijau tua. Itu artinya menandakan bahwa itu penduduknya tidak terlalu banyak ya, kurang lebih penduduknya 10.000 jiwa. Nah, kalau yang berwarna orange ya, yang orange ini itu artinya penduduknya sangat padat ya. Kalau kuning masih belum terlalu padat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Pulau Jawa itu adalah pulau yang terpadat penduduknya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Papua ya, Papua ini hijaunya ya, ini pulau yang sedikit penduduknya ya. Dari situ juga kita bisa melihat bahwa ini yang menyebabkan bahwa Pulau Jawa ini sering didatangi karena tinggi ya tingkat migrasi penduduk dari desa ke kota dan ingin berangkat ke Pulau Jawa. Nah, kita lanjut dengan tema kita tentang masih tentang Indonesia. Kita berpindah tentang keberagaman yang juga ada di Indonesia, keberagaman yang bisa dipahami tentang keberagaman suku. Nah, kita tahu tentang semboyan ini, Bhinneka Tunggal Ika. Pastinya kamu sudah sering dengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita pahami satu persatu pengertiannya, Bhinneka itu artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Sedangkan tunggal satu atau lebih dikatakan bersatu. Maka Ika itu atau bersatu ya, Ika satu. Maka diartikan Bhinneka Tunggal Ika itu meski berbeda-beda suku tetap satu. Satu bangsa Indonesia, satu tanah air, tanah Indonesia, satu bahasa Indonesia. Jadi kekayaan yang beragam-ragam tersebut tidak membuat kita jadi bercerai, tapi membuat kita semakin kaya akan keberagaman dan tetap satu untuk saling menghormati. Nah, kita pahami dulu pengertian suku bangsa. Suku bangsa itu apa sih artinya, Miss? Suku bangsa merupakan golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Mereka terikat oleh satu identitas yang sama atau satu kebudayaan yang sama. Itu namanya suku bangsa. Nah, keragaman suku bangsa di Indonesia itu beraneka ragam. Dan
dikatakan terbesar di dunia suku-suku bangsanya. Wow, luar biasa ya. Nah, di Indonesia terdapat sekitar 400 kelompok etnis terbesar, lebih dari 15.000 pulau-pulaunya. Wow ya, sangat banyak suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Coba kita lihat satu persatu ya. Di Pulau Sumatera pasti sering mendengar suku Aceh, suku Batak, kayak misalnya suku Batak nih, Batak Toba, Burusyahan ya, itu di Pulau Sumatera. Ada Minang, Melayu, itu ada di Pulau Sumatera. Berikutnya ada juga yang di Jawa, ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy, itu ada di Pulau Jawa. Ada juga suku-suku di Pulau Kalimantan, ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, Benuang. Lalu ada di suku-suku yang di Pulau Sulawesi, ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, ada suku Riong, Sikala, Solor, Sau, Sumba. Wow, banyak ya. Lalu suku-suku di Kepulauan Maluku, ada suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, Wayuli. Lalu suku-suku di Pulau Papua, suku Amume, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, Kombai. Itu suku-suku yang ada, masih sedikit ya, ada bahkan banyak lagi suku-sukunya yang masih kita bisa tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku. Ini ya, seperti Aceh, Batak, Betawi, Makassar, Papua, Toraja. Minimal kamu harus tahu ya beberapa suku yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya selain ada suku, ada juga bahasa ya. Banyak bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Bahkan bahasa daerah yang ada di Indonesia itu ada 652 bahasa. Wih, sangat kaya ya dengan bahasa-bahasa itu tersebut tadi. Nah, itulah kekayaan-kekayaan yang juga ada di setiap suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, yang ketiga ada juga keragaman religi. Kita juga beragam-ragam suku, beragam-ragam agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, bangsa yang tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta bumi, dan kita tetap menghormati dan menghargai keberagaman agama. Dan itu menjadi salah satu identitas ciri khas Indonesia yang saling menghormati, dan itu sudah ada sejak dahulu kala. Kita saling menghormati keberagaman agama itu tadi. Agama apa aja? Islam, Kristen, Protestan, lalu Hindu, lalu Konghucu, juga ada Buddha ya. Kita bisa tahu ada tempat ibadahnya, masjid, gereja, pura, kelenteng, dan juga wihara. Nah, kita bisa melihat peta persebaran agama. Kita bisa melihat bahwa warna hijau itu adalah penduduk yang rata-rata memang Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Jadi di setiap pulau-pulau yang berwarna hijau menandakan penganut agama Islam, biru Kristen Protestan ya. Lalu yang warna merah marun Kristen Katolik, merah Hindu, dan kuning adalah agama-agama lain seperti agama Buddha, Konghucu ya. Ya, walaupun tidak nampak karena memang sangat sedikit ya dari penduduk Indonesia yang beragama yang agama lain-lainnya tersebut. Walaupun itu tadi keragaman agama, keragaman suku, tetap kita memahami bahwa kita tetap disatukan oleh Indonesia. Nah, kenapa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, ras, budaya, dan agama? Ada yang tahu? Ya, ini dia jawabannya. Karena secara sejarah historis, Indonesia ini memiliki keberagaman yang berbeda-beda tadi karena memiliki nenek moyang yang asalnya berbeda-beda. Ada yang ras Melayu, ada yang ras Negroid, ada yang juga ras Austromelansoid. Nah, itu perbedaan dari nenek moyang zaman dulu kala.
Selain itu, dari letak secara geografis, Indonesia ini memiliki ribuan pulau-pulau yang berjejer dari Sabang sampai Merauke, sehingga menyebabkan banyak suku, banyak ras, banyak budaya yang berbeda-beda tadi. Nah, keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa yang sangat kita syukuri dan kita jaga. Jangan kita terpecah belah oleh keberagaman yang berbeda tadi. Nah, tiap daerah itu punya ciri khas atau corak yang berbeda satu sama lain, dan punya ciri-ciri yang membuat kita semakin merasa wow, unik ya, pengen kita pelajari, pengen kita tahu, dan itu menjadi salah satu objek atau daya tarik bagi turis mancanegara untuk datang melihat keunikan-unikan tadi. Keunikan-keunikannya itu seperti upacaranya, pakaiannya, bentuk rumahnya, keseniannya, bahasa, tradisi, senjata, dan berbagai macam bentuk-bentuk budaya yang lainnya. Ya, bentuk-bentuk kebudayaan daerah di Indonesia itu seperti apa aja, Miss? Ada rumah adat nih, ya ada rumah-rumah adat ya, coba perhatikan. Ada rumah kebaya, rumah gadang, rumah lamin, rumah tongkonan, rumah honai, unik-unik ya bentuknya ya. Enggak ada yang sama, berbeda-beda dari setiap suku-suku itu tadi. Dan juga ini ada tarian daerah, ada tari Belambangan Cakil, ada tari Legong, ada tari Saman. Nah, itu juga adalah kekayaan kita yang sangat unik ya. Berikutnya ada pakaian, ini dari Provinsi Lampung, ada dari Jawa Barat, ada dari Kalimantan Timur, dari Bali, dari Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Ini juga ada alat musiknya ya, ada alat musik gambang, ada suling, banyak ya, ada seruling, ada bonang, ya banyak hal-hal yang unik dari alat-alat musiknya. Nah, ini ada beberapa budaya upacara yang unik ya dari setiap wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti suku Dayak di Kalimantan. Apa ya upacara ritual mereka yang unik? Nah, ini nih, menindik telinga dengan anting logam emas ya. Itu ciri khasnya, coba kamu lihat itu kupingnya sampai ditindik sebegitu panjangnya ini ya kupingnya ya. Nah, itu ya. Itu merupakan ciri khas dari orang-orang di Kalimantan. Suku Dayak ya, suku Dayak di Kalimantan. Nah, tujuannya untuk mempercantik perempuan-perempuannya, karena bahkan dikatakan semakin panjang telinganya tadi sampai ke bawah itu akan semakin cantik. Luar biasa ya, unik ya budaya mereka yang ada di Dayak Kalimantan tadi. Berikutnya suku Mentawai di Sumatera Barat. Ada budaya yang unik bahwa mereka meruncingkan giginya. Ya, itu merupakan salah satu kecantikan ya, kecantikan kalau mereka meruncingkan giginya tadi. Jadi perempuan-perempuannya di sana diruncing-runcingkan giginya, menjadi salah satu daya tarik untuk menjadi kecantikan mereka ya. Berikutnya suku Karo ya. Siapa kamu yang adanya suku Karo? Suku Karo di Sumatera Utara. Dikatakan nih bentuk kakinya yang besar-besar. Jadi kalau orang-orang suku Karo punya kaki perempuan yang besar-besar, itu menjadi salah satu lambang ya, lambang untuk sebagai lambang sosok perempuan yang kuat dan rajin bekerja. Jadi kalau punya bentuk kaki yang besar, kamu perempuan Karo dilambangkan sebagai sosok perempuan yang kuat dan rajin bekerja. Nah, ini yo lihat, ini ada lompat batu, ada di Nias. Ini juga sebagai budaya yang sangat unik, upacara adat yang sangat unik di Nias. Ada orang Nias ya, itu dia, belajar juga budaya Nias ya. Nah, itu tadi beragam-ragam, kita tetap saling menghormati, tidak mengejek-ngejek, tidak mengolok-olok, tapi bangga kita memiliki kekayaan yang begitu banyak. Nah, sekian penjelasan dari Miss. Kita masuk kegiatanmu. Setelah Miss menjelaskan materi hari ini, kamu membaca buku tema 1mu halaman 26.
Membaca adalah jendela dunia. Ketika kamu membuka itu, maka semakin menambah wawasanmu tentang keberagaman suku, kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Setelah kamu selesai membaca, kamu mencatat modul, ya ada modul 1 sampai 13. Kamu catat dan pindahkan ke buku catatan IPS-mu. Kegiatanmu hari ini seperti itu aja. Membaca dan mencatat modul dan pindahkan ke buku catatan IPS-mu. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.